Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut materi tentang 3.4 subbab ya. Subbab 3.4 dari bab 3 teorema Chebyshev. Telah dikemukakan bahwa pasal 3.2, maksudnya subbab 3.2, bahwa variasi sebuah pola acak memberi gambaran mengenai keragaman pengamatan di sekitar nilai rataan. Bila variasi atau simpangan baku suatu pola acak kecil, maka dapat diharapkan bahwa umumnya pengamatan mengelompok dekat di sekitar nilai rataan. Ya, ini data tersebut mengelompok ya di sekitar nilai rataan. Karena itu, peluang sebuah pola acak mendapat nilai dalam suatu selang tertentu di sekitar nilai rataan akan lebih besar dari pada pola acak serupa yang lebih besar timbangan bakunya. Nah, bila peluang dinyatakan dengan luas, maka dapat diharapkan bahwa suatu distribusi kontinu dengan simpangan baku yang kecil mempunyai sebagian besar luas dengan mu, seperti pada gambar 3.2a. Ini gambarnya. Tapi nilai sigma yang besar menyatakan keragaman yang lebih besar, sehingga dapat diharapkan luas tadi lebih melebar. Ini jika mu-nya lebih besar ya. Nah, lanjut. Hal sama berlaku untuk distribusi diskrit. Ruang histogram peluang pada gambar 3.3b ini lebih menyebar daripada 3.a, menunjukkan penyebaran distribusi pengukuran atau hasil yang lebih besar. Ini penyebarannya ya. Yang B ini yang A. Nah, P.L. Chebyshev tahun 1921 sampai 94 ya. Seorang matematikawan Rusia menemukan bahwa bagian luas antara dua nilai stangkup terhadap nilai rataan berkaitan dengan simpangan baku. Karena luas di bawah kurva distribusi peluang atau dalam histogram peluang berjumlah 1, maka luas antara dua bilangan sembarang menyatakan peluang pola acak yang bersangkutan mendapat nilai antara bilangan tersebut. Nah, teori berikut ditemukan oleh Chebyshev memberi perkiraan yang kolot atau konservatif jadul lah tentang peluang bahwa suatu pola acak mendapat nilai dalam jarak K simpangan baku dari harga rataannya untuk setiap bilangan K real. Buktinya hanya diberikan untuk hal kontinu, setengah diskrit diberikan sebagai latihan. Bisa coba sendiri ya. Nih, teorema Chebyshev, peluang setiap pola acak X besar dapat nilai dalam K simpangan baku dari rataan hingga paling sedikit ini. Ya, bukti. Menurut definisi terdahulu mengenai variasi X besar, maka dapat tulis bentuknya seperti ini. Ini dari subbab sebelumnya sudah dijelaskan. Ini menjadi seperti ini. Nah, kita bahas ini ya. Jadi nilai ini, nah ini kan x min mu kuadrat fx dx, itu kan untuk dari min tak hingga sampai mu min k sigma dan seterusnya sampai tes ini. Nah, nilai ini pasti lebih besar daripada yang ini. Ya, lebih besar atau sama dengan itu ya. Karena yang kedua dari ketiga integral tak negatif sekarang, maka mutlak ya, nilai mutlak ini nih dengan syarat jika x-nya lebih dari atau sama dengan mu ditambah k sigma, atau bentuknya seperti ini, diperolehnya seperti ini dalam kedua integral lainnya. Dapat dari mana? Dari sifatnya apa? Mutlak. Bisa kalian baca sendiri tuh ya di sini, sehingga ini bisa kalian baca sendiri ya. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan. Mudah ini. Lanjut, untuk K sama dengan 2 menyatakan bahwa pola X besar mempunyai peluang paling sedikit 1 min setengah pangkat 2 yang sama dengan 3/4. Dapatkan nilai atau jarak dua simpangan baku dari nilai rataan, yaitu 3/4 atau lebih pengamatan setiap distribusi terletak pada selang mu kurang lebih 2 sigma. Nah, begitu pula teorema tersebut menyatakan bahwa paling sedikit 8/9 pengamatan setiap distribusi terletak pada selang mu plus minus 3 sigma. Contoh ini biar mudah memahaminya. Contoh 3.22, suatu pola acak X besar mempunyai rataan mu sama dengan 8. Variasinya itu 9. Nah, ini menurut teorema. Nah, yang kita gunakan ini data dari ini. Nah, 9 itu kan bisa menjadi 3 kali 3 atau asalnya 3 kali 3. Jadi 4 dikali 8
dari yang ini 8 dikurangi 4 kali 3. Nah, X besar lebih dari ini, yang kurang dari 8 tambah 4 kali 3. Ini kan sama nilainya dengan ini ya, kalau dijabarkan ya. Hasilnya sama, yang lebih besar dari atau sama dengan 15/16. Begitu juga yang ini. Ini menggunakan apa? Sifat dari mutlak. Oke, lanjut. Nah, teorema Lefebvre berlaku untuk setiap distribusi pengamatan, dan oleh karena itu hasilnya lemah. Hasil yang diperoleh teorema tersebut hanyalah batas bawah, yaitu kita tahu bahwa peluang suatu pepajak terdapat nilai dalam jarak 2 simpangan baku, jadi harga rataan tidak mungkin kurang dari 3/4. Tapi kita tidak tahu lebih dari itu, hanya bila distribusi peluangnya diketahui barulah peluang yang tepat dapat ditentukan. Jadi ini hanya untuk apa ya, mengira-ngira saja, untuk mempercepat saja perhitungannya itu ya. Kalau lebih akurat menggunakan teorema yang sebelumnya itu ya. Ya sudah, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.